terhormat Bapak yang terhormat Bapak Aji dari anggota DPR, perwakilan dari PKS YT, yang kami hormati wakil dari Camat Singasari Bapak Samsul, yang kami hormati Bapak beserta Ibu Kepala Desa Randu, yang kami hormati Kepala Dinas PMD Ibu Wahyu Syahrir, yang kami hormati juga Dekan Widyagama Bapak Dewadi beserta Ibu. Di kemudian dari zaman juga hadir di tengah-tengah kita pada siang hari ini Bapak Jandi, dan tentunya yang berbahagia pada siang hari ini pelaku UMKM Randu Agung Singasari yang tergabung dari Belanja Randu Agung Singasari, dan kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini, para undangan yang berbahagia kami hormati pada siang hari ini. Tiada kata yang paling indah selain ucapan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini tepatnya tanggal 25 November 2020 jam setengah 11 waktu Indonesia Barat, kita semua bisa berkumpul di tempat ini guna bersama-sama menyaksikan pembukaan atau peresmian pusat oleh-oleh Belanja dan Kafe Kopi Kunci. Kita tahu bahwasanya UMKM Randu Agung ini banyak sekali potensi yang dimiliki oleh para warga desa Randu Agung tentunya. Pada siang hari ini diaplikasikan, dibentuk sebuah pusat oleh-oleh Belanja UMKM Randu Agung. Selamat kita sayang senantiasa mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, kiranya tidak panjang kata, saya sebagai pembawa acara akan segera membuka acara pada siang hari ini. Marilah kita bersama-sama buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara ini dari awal sampai akhir nanti dapat membawa manfaat bagi kita semuanya, lancar dari awal sampai akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan kami segera akan membacakan tuntunan acara sebagai berikut. Yang pertama, sambutan dari Kepala Desa Randu Agung. Yang kedua, sambutan dari wakil DPR. Kemudian sambutan dari wakil Bapak Camat. Dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng yang nanti sebelum pemotongan tumpeng kita akan melakukan suatu pemotongan pita terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan doa. Setelah itu kita beramah-tamah semuanya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, marilah kita dengarkan tuntunan sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Kepala Desa kita, Kepala Desa Randu Agung. Untuk itu kepada Bapak Dr. Subadi kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tetap semangat. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas PMD atau yang mewakili yaitu Ibu Wahyu. Yang saya hormati dari Universitas Widyagama yang diwakili oleh Pak Darmadi. Yang saya hormati Bapak Ketua DPR dari Hari Cahyono yang diwakili oleh Bapak Muhammad Aji dari PKS. Yang saya hormati Bapak Camat yang diwakili oleh Pak Samsul, Ibu Dharma Wanita. Kemudian yang saya hormati dari YouTuber Malang, ya, Pak Handi, Pak Gandhi. Ya. Yang saya hormati, saya banggakan rekan-rekan perangkat desa Randu Agung, saya. Yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak UMKM
Ada nggak ibu bapak UMKM? Ada Pak. Saya ulangi, ngatur dulu. Bapak ibu UMKM berdiri. Waduh, lupa semuanya Pak. Ini pengusaha-pengusaha kita Bapak. Kemudian dari pembatik juga ada. Ya, yang kaki. Ya. Bapak ibu yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan, termasuk karyawan dari pusat oleh-oleh UMKM Raduagung Gedonjo. Bapak ibu yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan rekan-rekan semuanya, termasuk bapak ibu semua yang hadir di sini dalam rangka peresmian UMKM Gedonjo. Munculnya UMKM ini karena adalah keprihatinan kita dari usaha-usaha kecil yang ada di Desa Raduagung yang tidak bisa diterima oleh lingkungannya. Ada termasuk sensa, ya. Itu diterima kan? Tidak di situ. Nah, ditolak ya. Di tempat 29 ditolak semua itu Bapak. Jadi saya berusaha bagaimana untuk menumbuh kembangkan UMKM Desa Raduagung dan yang seperti ini. Jadi ibu-ibu harus benar-benar semangat dan niat. Ya, semangat ya. Iya. Pribumi di Desa Raduagung harus tenang artinya ya. Oke ya, harus siap untuk melawan usaha-usaha yang ada di sini. Nah, kalau di sana ada Indomaret, Alfamaret, kita pakai bahasa Jawa saja. Ya, kan ada slogannya ya. Coba ibu saya tanya. Tarik Jess. Nah, coba. Bapak ibu yang saya hormati, mungkin saya tidak tahu banyak yang sampai saya berbicara di sini. Saya berdoa mudah-mudahan ini maju Pak. Kalau Bapak bertanya pada saya untuk keuntungannya, ya mudah-mudahan nanti harus beruntung Pak. Untuk itu saya mohon bantuan dari teman-teman semuanya untuk melancarkan, terutama YouTuber Pak. Ya, ini tempat kita, kemudian dari anggota DPR, ya, dari universitas, dari kita berusaha Pak. Di sini ada batik, ada semua rekan-rekan saya menunjukkan sejahtera gitu Pak. Kemudian PKS ini yang bisa mensejahterakan. Saya pikir itu yang saya sampaikan. Saya tidak terlalu banyak yang saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang hadir dalam acara peresmian UMKM Gedonjo, sama dengan kafe kunci Gedonjo bahasa Jawa ya Pak ya. Gedonjo Gedonjo. Kemudian kunci ini ada sejarahnya juga. Katanya saya tanya yang buka kafe anak-anak muda ini Pak, kenapa namanya kunci, kopi kunci? Jadi kalau pikiran ruwet, masalahnya banyak, ditinggal ngopi itu biasanya beres. Betul ya Pak? Nah, baik, saya pikir itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba ya, tarik Jess. Terima kasih, tepuk tangan. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Andes Subadi selaku Kepala Desa Raduagung yang pada siang hari ini sudah memberikan sambutan sekaligus memberikan semangat bagi para pelaku UMKM Desa Raduagung pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang diinginkan para UMKM Desa Raduagung ini terwujud dalam wadah pusat oleh-oleh Gedonjo. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengar sambutan yang kedua, yaitu sambutan dari wakil DPR di sini, wakil dari PKS. Untuk itu kepada Bapak Aji kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak
bagi selaku kepala desa, kemudian dari Pak mewakili kecamatan, dari teman-teman dinas dan komunitas YouTuber. Alhamdulillah pada pagi ini saya yang tinggal di Singosari ini diperkenankan mampir di Desa Randuagung. Perjumpaan saya dengan Pak Bati ini baru sebentar, tapi cerita yang beliau sampaikan itu cukup banyak. Jadi memang sudah sudah ganti era lah, sudah ganti masa. Tapi kalau dari Pak Sakodo itu menyampaikan, biasanya desa itu hanya menghabiskan uang untuk pembangunan sapras, fisik. Tetapi untuk pergerakan ekonomi belum terlalu banyak yang dipikirkan. Dan ini patut kita syukuri bersama, ternyata Desa Randuagung ini sudah memulainya. Di tengah persaingan bisnis yang cukup ketat, Pak Bati ini berani mengambil risiko, menghimpun potensi yang dimiliki warganya untuk diperkenalkan keluar dari Randuagung. Kira-kira begitu. Sampai tadi teman-teman dari komunitas YouTuber itu akan mendukung dalam pemasaran. Saya ini juga pebisnis dari situ ya. Saya membangun perusahaan itu tahun 97 ketika saya masih semester 10 waktu itu. Mungkin modalnya juga kalau dengan dengar mungkin nggak habis pikir. Saya bangun perusahaan ini dengan modal 1,1, bukan miliar, tapi 1.100.000 tahun 97. Tapi tahun itu cukup besar lagi ya, 1,1 itu karena kontrak rumah itu waktu itu cuma 1 tahunnya 1 juta, kira-kira bandingan uang itu sedikit. Alhamdulillah tahun 2020 ini perusahaan berkembang. Makanya saya kalau diminta hadir dalam surat ini, saya selalu menuliskan kalimat tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang. Kalau selamat dan sukses pembukaan itu baru mulai awal gitu ya. Tumbuh dan berkembang itu adalah tahapan selanjutnya. Ya kalau saya sendiri alhamdulillah perusahaan sudah mencapai 120 orang karyawan. Saya tahun 2016 mengakuisisi sebuah industri di Jogja gitu. Tapi krisis ini juga menghantam saya, Pak. Hampir semua perusahaan kecuali UMKM. Jadi UMKM itu suatu bisnis 99% yang bisnisnya itu masih bisa bertahan dalam kondisi krisis. Ya itu patut disyukuri ya, mudah-mudahan nanti 1 tahun ke depan kita bisa ketemu lagi dan evaluasi ibu-ibu itu sudah tumbuh jauh lebih baik, jauh lebih baik. Kalau saya lihat ada beberapa produk di dalam, kalau kita bicara masalah produk, barang paling murah itu apa tuh? Surah. Barang surah itu paling murah, tanpa merek. Jadi kalau kepengen barangnya lebih mahal sedikit, kasih merek, kasih merek. Terus kalau sudah dikasih merek, saya kepengen nambah lebih mahal, nanti gimana Pak? Kasih garansi. Jadi tambah servis kalau bahasa di pemartapan marketing itu, bahasa servis atau pemartapan garansi. Misalkan alum diganti baru, ya apalah jenengan bikin slogan sendiri, apa namanya. Tetapi saya mengingatkan semuanya barangkali perlu nanti barangkali tadi hanya usulan lintasan pikiran saja ya. Nama Geblonjo itu menurut saya sangat luar biasa secara pemaknaan dan seterusnya. Ya barangkali bikin merek itu Geblonjo sebagai merek besarnya Pak. Geblonjo bisa dia berisi keripik singkong, dia bisa berupa steak, keju dan seterusnya. Tapi brand besarnya itu dibesarkan bareng-bareng dalam satu nama Geblonjo. Nanti mungkin teman-teman ada pembinaan lebih lanjut dari teman-teman dinas itu bisa membahas masalah merek. Kalau nanti saya diminta merek, saya juga ada Pak tim yang bisa menyampaikan materi tentang bagaimana memperkuat merek. Insya Allah free Pak, gitu ya, free, nggak perlu bayarnya berapa Pak? Enggak, free. Gitu. Jadi karena jenengan harus dikasih pemahaman-pemahaman yang tidak hanya membikin saja, bikin saja, tidak ada pengembangan pengetahuan tentang bagaimana sebenarnya proses produk ini harusnya
dijual ke pasar. Jadi apa namanya, kalau kita ini beramai-ramai bersatu, karena mungkin kekuatan kita kecil, mungkin di sepanjang jalan ini pemodalnya cukup banyak, pemodalnya cukup besar. Jadi dengan persatuan ini, saya optimis Desa Randu Agung ini mampu bersaing. Kalau ada keseriusan dari semua pihak. Saya nggak tahu ini tempatnya milik siapa gitu. Tetapi saya pernah diajari kalau memilih tempat itu lihat jalannya, jalannya. Dan kita bisa menghitung potensi uang yang lewat di sini. Jadi apa namanya? Kira-kira orang yang lewat di sini di kongresnya itu kira-kira ada uang berapa? 500, 1 juta. Itu kita hitung potensi per hari. Jadi kira-kira di sini ini ada market yang seliburan katakanlah satu hari itu nilainya 500 juta. Kita tinggal ngampir notok gitu ya. Gimana cara kita tinggal ngampir notok? Saya nggak tahu nanti apa di pinggir itu ada atau petunjuk yang lebih apa namanya bisa memaksa orang pada tanda petik bisa belok di sini dan sebagainya. Kebetulan saya ini mewakili Pak Dwi, gitu. Jadi Pak Dwi ini adalah alat provinsi di PKS. Saya mewakili beliau. Kebetulan tinggal saya di Singosari juga, di rumah Mandoroko. Jadi apa namanya, insya Allah kita bisa intens ketemu dalam banyak pengembangan, karena saya juga sering mengisi materi pemasaran, pengembangan produk dan sebagainya di beberapa tempat. Semoga kalau nanti Pak Haji bisa menyediakan waktu ini, saya minta materi ini. Jadi apa, jangan terus minta waktunya sembarang Pak, materinya apa, jangan ya. Jenengan kan yang punya produk, punya usaha, jenengan yang tahu masalah Anda apa. Pak, saya ini apa namanya, produksi saya sekarang ini saya sudah tidak mampu Pak, gitu, karena permintaan besar. Jadi bagaimana Pak ya saya bisa melayani produk yang apa memenuhi kebutuhan market itu. Nah, jadi jenengan sudah punya masalah yang bisa disampaikan untuk kita pecahkan. Jadi jangan minta materi yang sembarang Pak, bukan materi, jangan ya. Karena bisnis ini masalahnya yang ada itu apa yang tahu jenengan. Yang tahu jenengan. Misalkan kongsian dengan teman. Pak, ini kongsian dengan teman kok situasinya begini Pak. Ya ayo saya kasih materi, karena saya ini mendirikan perusahaan tahun 97 sampai sekarang dengan 3 orang, dan alhamdulillah sampai sekarang saya tetap bertahan dengan 3 orang. Ya, padahal banyak bisnis itu ketika tumbuh sudah mulai apa namanya bubar. Jadi patut saya syukuri, dan perusahaan saya ini sudah tumbuh di atas 100 miliar secara aset. Jadi kalau orang duitnya banyak, kemungkinan bubar itu kan besar. Kalau nggak punya duit, bubar itu kan kecil gitu, masih pada soroi gitu. Jadi seperti itu, dari persatuan di antara kita sudah menjadi bagian yang harusnya mampu menguatkan kita semua. Karena tadi hari ini saya mewakili Pak Dwi, beliau sebetulnya juga punya beberapa program dan bisa disampaikan di UMKM. Saya berharap nanti bisa disediakan waktu selonggar beliau barangkali ya, karena apa jadwalnya kan juga lumayan padat, jadi kadang-kadang kita ini harus ngalah, kita yang milih jadwal beliau, asal nanti ada nilai tambah atau nilai lebih bagi kita semua. Dan saya berharap apa namanya serius gitu ya. Nah, fokus gitu ya, fokus dari produk yang jenengan bikin. Jangan terlalu suka mirip-mirip gitu ya. Kok saya ini produk itu lagi tren ya, janda bolong gitu, lagi tren ya. Jangan. Pengalaman saya bisnis hampir 20 tahun itu, saya selalu fokus pada produk yang saya create, yang saya bikin, dan saya fokus pada pemasaran. Saya kalau mau menutup, alhamdulillah belum pernah sih, menutup dari dulu itu harus saya pastikan bahwa tim saya itu sudah bekerja sesuai dengan yang saya arahkan. Keliling harus sekian toko sehari dan seterusnya, itu harus memenuhi kriteria itu. Kalau enggak, berarti saya pikir tim saya belum memenuhi yang targetnya, sehingga saya masih yakin produk itu sebenarnya masih mempunyai market di pasar. Temukan ceruk market di pasar. Jangan pasti ingat ya, dulu ada produk yang kriteria yang pedas-pedas itu mangsi gitu.
Maici sekarang sudah bukan ya Maici. Maici itu pernah mencapai omset jualan 1 bulan itu 7 miliar. Sampai dengan bayangan uang 7 miliar itu berapa ya biasanya? Memproduksi sehari 7 miliar, memberdayakan masyarakat di desanya. Keunggulan yang diciptakan Maici pada waktu itu adalah dia mampu menciptakan rantai distribusi yang khusus. Dia nggak dijual di toko, dia dijualnya di mobil MPLA. Dan itu namanya keren gitu ya. Nama di kantor pusatnya itu direkturnya jabatannya bukan direktur tapi presiden. Akuntingnya bukan akunting, namanya menteri keuangan gitu. Secara jabatan itu menarik gitu. Kalau dia punya distributor di wilayah provinsi namanya gubernur. Kalau di kabupaten kota namanya bupati. Dia menamai unitnya itu seperti itu. Distribusinya dia namanya menteri perhubungan. Saya cukup menarik mempelajari itu karena mampu mencapai omset yang banyak hanya dengan jualan ya kayak gitu lah, dengan pasti bisa lah bikin gitu ya. Jadi cara mengemasnya dia temukan yaitu dari rantai distribusi yang baru. Saya lihat juga dia didukung oleh di dunia maya cukup kuat dan saya berharap nanti teman-teman bisa mensupport itu mas supaya teman-teman ini bisa tumbuh, gitu ya, bisa tumbuh. Karena produk itu sebetulnya hanya 30% gitu ya. 30% dari apa kita menjalankan usaha. Hampir 60% itu ada distribusi dan ini pemasaran. Itu yang paling nanti apa namanya harus menjadi perhatian kita semua supaya kita sekali lagi dan saya ingatkan lagi di tahun di dunia modern ini kolaborasi gitu. Supaya tumbuh itu harus bekerja sama. Jadi nanti tidak akan bisa tumbuh sendirian. Pasti itu kalau sekarang. Gitu. Jangan kalau pusing oh pemasaran masalah dan macam ternyata sudah ada tim yang bisa bantu masyarakat, oke, kita support itu. Jangan lupa mas, nggak boleh memakelah, susah kalau gini. Jadi kita harus berkolaborasi, kita harus berkolaborasi untuk menumbuh, membesarkan kita semua. Karena apa namanya, kalau dulu itu perusahaan tumbuh mateni konsoli. Dulu itu sebelum, kalau sekarang Datsun itu ada nih, sebenarnya Datsun itu kan mati. Mematikan Datsun itu, Toyota itu membeli semua spare part yang ada di toko-toko sehingga spare partnya itu kosong sampai 1 tahun sehingga mobilnya Datsun rontok semua, akhirnya Datsun mati. Tapi kalau sekarang nggak bisa, pakai motor itu nggak bisa, urusan motor yang sangat susah dan itu tidak mungkin. Salah satu caranya adalah dengan berkolaborasi, bekerja sama dengan semua yang memungkinkan kita bisa tumbuh. Ya artinya kita harus sharing, berbagi. Kalau kita di labanya harga 1.000, kalau berbagi, ya mungkin misalkan 500-an atau 300-an. Tetapi kita harus berputar dalam suatu forum yang besar. Target kita adalah forum yang besar. Indonesia itu 250 juta. Orang luar itu melihatnya market yang sangat menggiurkan untuk memasarkan produk-produk itu. Dan consumer good. Makanan itu adalah menempati peringkat kedua dalam daftar kebutuhan kehidupan sehari-hari. Ngampun dan sini nomor 1 rokok Pak. Jadi rokok ini belum mampu mengatakan apa namanya consumer good makanan ini belum mampu mengalahkan rokok dalam pertukaran nasional. Itu aja saya jadi cerita kemana-mana ya kalau ngobrol masalah seperti itu biasanya saya tanya ke panitia sampai jam berapa waktu saya matur nuwun, saya berharap semuanya bisa tumbuh dan apa namanya kalau dengan ada sesuatu yang tidak mampu belajar dan belajar. Sekarang banyak browser, kalau kita punya masalah apa bisa cari ini apa ya, ini apa. Ketika dengan tidak belajar lagi, maka selesai sudah saya Aji, nama lengkap saya Marsutiawan Aji, panggil saja Pak Aji gitu aja ya. Saya ulang nomor saya 0811 331 311. Oke. Nomor lama 10 nomor. Baik, demikian sambutan yang disampaikan oleh Bapak Aji wakil dari PKS Biakedia yang mewakili Bapak di hari Cahyono pada siang hari ini. Dan ucapan terima kasih tentunya kami sampaikan kepada Bapak Aji yang sudah memberikan support ya kepada kita semua dan memberikan pengalaman, berbagi pengalaman tepat tiap-tiap untuk memajukan UMKM Desa Randu Agung. Untuk itu bisa kasih tepuk tangan sekali lagi buat Bapak Aji. Terima kasih.
Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Bapak Camat untuk siang hari ini diwakili oleh Bapak Samsul. Kepada Bapak Samsul kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Haji dari DPRD Kabupaten, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Perangkat, yang kami bahagiakan dan kami muliakan adalah dari para UMKM yang ada di Desa Ranggagung ini. Pertama-tama saya ucapkan selamat dan sukses atas diwujudkannya Belanja ini, semua itu atas rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, selawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan sahabatnya di hari akhir nanti. Berkenaan dengan dibukannya Belanja ini, saya selaku mewakili dari Pak Camat, karena tadi sudah berkenaan dengan dua acara yang satu di Kebun Benih dan yang satunya di sini. Kenapa saya sangat antusias untuk melakukan itu? Karena saya mengingat perjuangannya beliau dari Pak Kepala Desa dalam memperjuangkan dari UMKM ini, termasuk untuk berbelanja. Walaupun dalam pandemi COVID yang notabene anggaran APBD-nya terpotong banyak untuk kegiatan COVID, masih bisa melaksanakan untuk menggerakkan dari ekonomi kerakyatan yang dibilang ini suatu wadah untuk pengembangan UMKM di Desa Ranggagung. UMKM-nya gerak, bisa produksi tanpa wadah untuk pemasaran pasti akan hancur. Makanya itu ini suatu wadah yang nantinya bisa untuk mewadahi seluruh masyarakat yang bergerak di bidang UMKM yang ada di Ranggagung. Namun di sini saya titip pesan, sekarang ini mulai zamannya untuk menggunakan IT. Nah, tolong nanti untuk pemasarannya ini juga kerjasama dengan itu. Karena kita kalau pelayanan aja, otomatis kita kalah dari pemasaran. Misalkan contoh, apabila nanti sudah berkembang ini, misalkan kerjasama sama travel atau para guide yang ada di wisata wilayah Malang, ini kan juga membuka peluang. Kita kehilangan berapa persen, tapi kenyataannya kita bisa meraup untuk yang lebih banyak. Terus kemudian IT yang menggunakan YouTuber yang tadi sempat disinggung juga, memang sangat-sangat perlu untuk pengenalan, apalagi produk-produk yang ada di Ranggagung ini. Misalkan juga yang dari pengembangan IT untuk lokal guide. Kemarin kita di Kecamatan Singosari atas prakarsa dari anak muda Singosari mendirikan lokal guide untuk Singosari, tapi kok belum ada kabarnya ini. Dan mungkin nanti perlu bimbingan khusus ya dari Pak Jokowi mungkin untuk lokal guide yang ada di Singosari, karena beliau ingin mengangkat UMKM yang ada di Singosari, mengenalkan. Dan dia juga mempunyai fasilitas nanti seperti apa? Seperti GoFood, Pak. Tapi khusus Singosari itu bagus, terobosan bagus. Karena apa? Dari masyarakat yang notabene mata pencarian Singosari ini sangat tinggi ekspektasi dari pekerjaan aktivitasnya, sehingga nanti itu bisa terwadahi, Pak. Mungkin dengan itu nanti tolong pengembangannya kita jaga bersama, dan nanti untuk para pengelola saya harapkan ini nanti bisa memfasilitasi semua dari UMKM yang ada di sini, tidak pilih kasih.
dari semua produk yang ada di sini kita wadahi, dan nanti mungkin yang menjadi masukan Pak DPR tadi betul, kita mengenalkan dengan satu item logo dari untuk produk yang ada di sini, tidak macam-macam logo tapi logonya seperti Joglojo, walaupun nanti produknya beda-beda. Nah ini nanti bisa mengenalkan Joglojo, oh ini kapasitas produk di mana, sehingga satu logo dan mungkin dari sekaligus pensertifikasi Anda untuk makanan itu layak atau tidaknya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya kiri selamat dan sukses atas hubungannya Joglojo, dan semoga dapat berkembang dan tumbuh berkembang di tahun-tahun ke depan. Saya kiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Samsul yang telah mewakili Bapak Camat pada siang hari ini untuk memberikan sambutan di acara peresmian pusat oleh-oleh Joglojo dan Cafe Kopi Panci. Dan tentunya ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya sudah hadir dan memberikan stok kepada kita semua, tentunya pelaku UMKM. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, acara yang telah kita tunggu-tunggu pada siang hari ini telah tiba, yaitu pemotongan pita. Dan dengan potongnya pita ini nanti resminya sudah pembukaan pusat oleh-oleh Joglojo, UMKM Raja Agung dan Cafe Kopi Panci pada siang hari ini. Untuk itu kepada yang terhormat Ibu Wahyu dengan seluruh yang hadir di sini didampingi oleh Bapak Sarmadi dan Widya Gama ya, Bapak Widya Gama dan Bapak Aji serta Bapak Samsul, kami persilakan untuk berada di sini. Pak RW ngomong Pak RW kita ngomong ayo. Ini Pak RW. Yang kedua bisa dimulai untuk pemotongan pita pada siang hari ini. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan demikian telah resmi kita buka pusat oleh-oleh Joglojo pada siang hari ini, dan kami persilakan untuk membacakan doa Bapak apa ini. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما يريد جلالك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة لكل بر والسلامة من إثم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في أوقاتنا وفي أرزاقنا اللهم بارك لنا في أوقاتنا وأرزاقنا اللهم بارك لنا في أوقاتنا وأرزاقنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهاما للملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز وغفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita sediakan, karena potongan pertama akan diberikan kepada Bapak Aji. Bapak Aji. Yang paling besar ini Pak. Mana Pak ikannya ini? Bisa pilih Bapak yang suka yang mana ikannya. Udang Pak, udang Pak. Ya, tumpeng ini juga UMKM kita yang bikin ya Bapak ya. Nah, luar biasa. Bisa kita kasih tepuk tangan. Potongan kedua akan diserahkan kepada Bapak. Ikannya apa Pak? Ikan dua saya. Bapak Darmaji selaku Dekan Widya Gama.
Udah. Wah, sedang dibalik-balik. Ibu Ayu. Potongan ketiga akan diberikan kepada Ibu Wahyu, satu kehormatan buat kita. Ya. Ikan apa yang? Oh, ternyata diwakilkan kepada Pak Yang Puasa. Yang tapi. Ya. Aja kan. Pak, Berikutnya Bapak Samsul yang terakhir. Wahyu. Jurubicara pemotongan hukum pada siang hari ini, kami persilakan Bapak Ibu untuk menikmati hidangan yang telah kami sediakan. Dengan demikian, tuntaslah sudah acara kita pada siang hari ini. Tentunya kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah hadir di sini, yang telah mendukung acara pada siang hari ini. Kepada YouTuber Kabupaten Malang, juga Pagak TV Malang yang akan segera menayangkan acara kita pada siang hari ini di Pagak TV Malang. Semoga dengan selesainya acara ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi ucapan terima kasih, selamat menikmati. Akhirul kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.